Hidup Anda tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi menjadi lebih baik karena perubahan. Jim Brown. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan belajar mengenai satu konten lagi yang berjudul Cara Menemukan Kebahagiaan Melalui Perubahan Mental. Sobat, perubahan itu ada dua fase. Yang pertama adalah perubahan mental, sedangkan yang kedua adalah perubahan fisik. Jelasnya, kita akan belajar bagaimana kupu-kupu menjalani hidupnya. Kita tahu bahwa kupu-kupu berasal dari seekor ulat. Bisa saja awalnya kupu-kupu itu merasa baik-baik saja. Tapi kalau kita pikirkan, apa sih enaknya hidup si ulat ini? Dia tidak kemana-mana, makan tidur, bikin tanaman rusak, bikin jijik orang, bikin jengkel orang. Syukurlah, kupu-kupu ini mulai sadar bahwa itu bukanlah best versionnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa berubah menjadi kupu-kupu." Penting sekali teman, kita keluar dari zona nyaman. Karena kita masing-masing harus meyakini bahwa kita selalu memiliki best version atas hidup kita. Tuhan selalu memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Untuk itulah kita harus menyadari bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya untuk berhasil dan bahagia. Berubah itu memang berat, tapi hidup bertambah berat lagi kalau tidak berubah. Benar nggak? Coba bayangin, kalau ulat ini tidak mau berubah, atau dia mau berubah tapi nggak berani berubah, hidupnya akan tambah berat. Ini proses perubahannya menyiksa. Sanggupkah dia? Dia memahami, dia harus melalui kepompong. Tetapi ketika dia berhasil, dia berkata, "Yes, akhirnya aku berhasil." Luar biasa bukan? Ulat ini sukses di fase kedua melalui perubahan fisik. Hidupnya berubah, bisa terbang cantik, menarik, menyenangkan. Sampai di sini teman, saya membandingkan kehidupan perbedaan daripada ulat dan kupu-kupu. Kalau dikatakan kehidupan yang awal dari ulat, dia menjijikkan, bikin gatal, merusak tanaman dan lain-lain. Ulat ini hidup cari makan dengan cara memberikan musibah pada yang lain. Maukah kita seperti ini? Tentu tidak. Untuk itulah teman, mari kita jalani proses perubahan yang ada di dalam hidup kita, supaya kita menjadi kupu. Dan kita tahu, saat kita menjadi kupu, hidup kita akan menjadi bahagia, indah. Kita bisa kemana saja, kita bisa melihat, kita bisa terbang. Betapa indahnya alam, betapa indahnya hidup ini. Hati kita akan merasa senang. Dan orang lain pun ketika melihat diri kita, dia ikut merasa senang. Karena kupu-kupu itu cantik. Teman, katakan pada dirimu sendiri bahwa aku cantik, dan hiduplah dengan kecantikan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kupu-kupu itu hidup cari makan dengan cara memberikan manfaat pada yang lain. Ini pilihan buat kita bersama
Apakah Anda ingin hidup seperti ulat, ataukah Anda ingin hidup seperti kupu-kupu? Untuk itu, lakukanlah perubahan secara mental, karena kita tahu itulah yang akan membawa kepada perubahan fisik, dan kalau kita mau menjalani prosesnya, maka itu akan terwujud. Teman, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah kupu-kupu yang ada di taman. Tahukah Anda, saat kupu-kupu hinggap di bunga, dia mencari makan, maka benang sarinya akan menempel di sayapnya. Saat ia mengepakkan sayapnya, maka benang sarinya jatuh ke bunga lainnya, sehingga menyebabkan penyerbukan. Dengan berjalannya waktu, terbentuklah taman yang indah di sepanjang jalan yang dilaluinya. Apakah yang dimaksud dengan pemahaman ini? Marilah teman, kita hidup seperti kupu-kupu. Kita memang hidup mencari makan, tapi marilah kita hidup mencari makan dengan memberikan manfaat pada sesama. Sehingga ketika kita mendapatkan makan, kita juga menciptakan sebuah taman kehidupan yang indah di dalam sekeliling kita. Tetangga kita, teman-teman kita, rekan kerja kantor, dimanapun kita berada, mereka melihat keindahan daripada hidup kita. Dan ketika kita mencari makan, kita pun juga membagikan benang sari dan membuat bunga-bunga itu pun juga berkembang indah di kehidupan orang lain. Sehingga ketika orang lain itu memiliki kehidupan yang indah, maka kita bersama-sama menciptakan sebuah taman kehidupan yang indah. Bukankah sangat baik apabila kita hidup selama di dunia ini meletakkan legasi warisan hidup di dalam dunia ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Salam sukses, salam bahagia. Ya, selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini adalah acara ngopi yang kelima. Wah, ini ada yang bertanya-tanya ini. Kenapa kok setiap kali ngopi itu temanya beda-beda? Ada yang ngomong, kok nggak konsisten toh Pak? Oh, gitu ya. Mereka nggak paham kalau ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini kan merupakan ngopi time, ya, acara ngopi. Ngopi itu kan kepanjangan dari ngobrolin postingan Instagram. Ya, selamat malam Bu Silvi, gimana kabarnya? Jadi untuk yang ngopi pertama itu yang kaitannya dengan inspirasi mental, ya. Bicara mengenai salah satu aspek dari 8 roda kehidupan, yaitu inspirasi mental. Ngopi yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan inspirasi rekreasi. Yang ketiga itu inspirasi keluarga. Yang Senin kemarin itu adalah inspirasi kesehatan. Nah, acara ngopi ini itu setiap hari Senin jam 7 malam. Saat ini pas jam 7, wah, ini saya sudah mengundang, ya, sudah menerima kehadiran Bapak Surya Hidayat sebagai narasumber yang kelima. Sekarang ini kita akan bicara kaitannya dengan inspirasi mental. Itu teman-teman
yang baru bergabung, saya kepo sebetulnya ya, ketika di postingan inspirasi mental itu saya mendapatkan komen dari Pak Surya ini begitu, yang berkaitan dengan kalau mau melakukan transformasi, kalau tidak sekarang kapan lagi begitu ya. Itu yang nanti akan kita bahas secara tuntas. Tapi tentunya saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu ya kepada Bapak Surya untuk memperkenalkan diri pada teman-teman semua yang sudah bergabung ini. Selamat malam semuanya. Nah, ini saya berikan waktu dan tempatnya buat Pak Surya untuk sedikit banyaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Surya. Oke, terima kasih Bapak Roni. Merupakan kehormatan bagi saya diundang di acara ngobrol penuh Instagram ya. Nah, saya sih tertarik ya untuk mengomentari IG-nya dari Bapak Roni Budiono. Tapi sebelum itu perkenalkan diri saya. Nama saya Surya Hidayat. Untuk saat ini saya kegiatannya sebagai HR di suatu perusahaan consumer good yang terbesar yaitu di PT Wing Surya sebagai HR training. Berikutnya saya juga mahasiswa semester 2 di Universitas Dr. Sutomo, Pak Roni. Nah, tertariknya waktu Pak Roni install itu Pak, posting IG gambar kupu-kupu Pak Roni. Kupu-kupu, saya ingat masa lalu saya di mana dulu saya seperti ulat ya. Itu Pak Roni, maka dari itu saya mengomentari IG-nya dari Bapak Roni Budiono. Gitu Pak Roni. Oh, jadi awal mulanya tertarik dengan gambar kupu-kupu itu ya? Iya Pak Roni. Ya, seperti kita ketahui memang kupu-kupu itu adalah binatang yang indah ya, tapi kita tahu sebelumnya kupu-kupu itu adalah awalnya dari seekor ulat. Memang di sana saya katakan bahwa cara bahagia untuk melakukan perubahan mental begitu ya. Nah, Pak Surya ini ternyata tertarik karena proses dari kupu-kupunya berasal dari ulat atau proses transformasinya atau bagaimana ya Pak Surya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau saya merenungkan ya postingan nih Pak Roni itu mengenai gambar kupu-kupu itu memiliki makna yang dalam Pak Roni bagi saya, di mana pada waktu dulu masa lalu saya itu boleh digambarkan seperti ulat ya. Ulat itu suatu binatang atau seekor binatang yang dijauhi orang, ya, di mana orang itu tidak mau memegang atau melihat, bahkan pun mau dibuang gitu, diinjek-injek deh, ya gitu. Nah, setelah itu ulat itu tidak berdiam diri, ya, dia berusaha melalui proses tertentu, ya, metamorfosis ya, berubah menjadi kepompong dibungkus sama selaput. Nah, setelah itu ada proses lagi berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, kupu-kupu itu ibarat dari kehidupan saya itu harus melalui suatu perubahan dan proses. Nah, itu dibutuhkan bukan hanya continuous improvement aja, tapi transformasi, lompatan, perubahan. Gitu Pak Roni. Ya, berulang-ulang saya dengar ini Pak Surya mengungkapkan bahwa dulunya Pak Surya ini merupakan gambaran seekor ulat. Tentunya teman-teman ini kepo nih Pak. Yang seperti ulat yang lalu itu seperti apa sebetulnya? Iya Pak, bisa saya jelaskan secara singkat ya. Dulu ulatnya itu pada waktu saya di masa-masa sulit Pak, di masa-masa sulit kurang lebih setelah kuliah. Terus saya tidak fokus di informatikanya, hanya berjalan 4 tahun. Nah, setelah itu diproses Pak. Diproses mulai dari nol, mulai dari
belum apa-apa gitu. Sedangkan saya di informatika bukan merupakan mahasiswa yang berprestasi. Ya pas-pasan Ya, lah, lolosan Pak. Lolos lulus gitu aja ya Pak. gitu ya. Lolos begitu saja ya. Nah namanya kan orang waktu kuliah kan ideal Pak. Nah, ideal Ya, ke komputer, ke programmer. Saya ya. diberi kesempatan untuk kerja di Sampurna. Nah dari situ saya tahu dan sadar, wah kompetisi saya bukan di IT Mm. ini. Wah kalau ini Ya, saya terusin, ya udah, nggak bisa. Nah setelah dari Sampurna, saya pindah ke Adam Air, itu sudah mulai campur Pak. Sudah mulai campur, setelah Hmm. di Adam Air, sudah IT-nya sudah nggak kepake lagi Pak. Karena saya menyadari Hmm. ini tidak bisa dibuat suatu sandaran pengetahuan IT ini, karena Hmm. harus update terus teknologi. Nah, dari situ Ya, saya mencarikan jati diri ya seperti ulet Pak, nyoba-nyoba ya, pindah daun ke daun gitu ya. ya. Dari daun ke daun gitu ya. Sampai sampai saya sudah beberapa lebih dari 10 perusahaan ya. Yang mulai dari lulus Ya. kuliah sampai usia saya di 30 tahun ya. Sebulan Hmm. nyoba-nyoba dan hampir semua aspek departemen di perusahaan itu sudah saya coba ya, Ya, dari oke. purchasing, dari accounting, dari marketing, sales, Banyak IT, ya. asuransi. Itu Pak tadi naruh-naruh di daun-daun itu Pak, uletnya Pak. Pengalamannya Sampai banyak ya. iya, iya Pak. Nah maka dari itu saya selalu memberikan inspirasi ke anak-anak muda. Kalau bekerja itu sama aja, ya hanya Ya, berbeda ya, casingnya doang. Ya, dari iya. situ baru saya di usia 30 baru saya menemukan ahanya. Aha, wah Oh, berarti saya sudah menemukan tahan daun dulu yang Pak tepat. Surya. Tahan Iya Pak. dulu ya. Sebelum ini pasti menarik nih ya, karena aha momen itu tidak sering didapatkan oleh setiap orang. Nah, saya ingetin nih ya buat teman-teman semua yang sudah bergabung saat ini acara ngopinya istimewa ya karena narasumbernya ini bawa giveaway ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Surya. Oh ya, teman-teman, pada acara ini inspirasi hidup bahagia, kami sudah menyediakan giveaway ya, souvenir menarik bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir di event ini. Saya akan memberikan giveaway bagi teman-teman yang aktif bertanya ya. Saya kasih 5 kesempatan bagi pertanyaan yang terbaik di sesi terakhir ya, 15 menit sebelum penutup Pak Roni. Mungkin diberikan Ya, satu waktu atau ruang untuk bertanya jawab. Bisa ngechat ya di IG Live ini. Silakan ya. Pak Roni. Ya, baik teman-teman semua itu tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman yang mau ikut ngulik ya, ikut ngepoin bagaimana Pak Surya ini perjalanan hidupnya. Terus terang saya juga kagum ya dengan Pak Surya ini karena saat ini Pak Surya ini punya berapa gelar tuh ya. Saya sampai bingung gitu. Biar nanti dia jelasin sendiri gelarnya itu apa saja begitu. Nah, teman-teman kalau mau kepo boleh langsung bertanya di komen ya. Setiap saat lah ya boleh tanya. Kita siap untuk memberikan kesempatan kepada Pak Surya untuk memberikan penjelasannya. Nah, di akhir daripada sesi ngopi ini, maka akan ada 5 orang. Wah, banyak juga nih Pak Surya menyediakan giveaway ya. 5 orang untuk yang bertanya dan akan dipilih sendiri nanti oleh Pak Surya siapa yang akan mendapatkannya. Baik, dilanjut Pak Surya tadi. Pak Surya ini menceritakan bagaimana dia prosesnya awalnya berjuang ya, lalu kemudian mendapatkan aha moment. Wah, ini ada satu lagi istilah baru nih buat teman-teman ya, aha moment. Gimana Pak Sur? Ya, setiap orang kan pasti memiliki momen-momen yang krusial ya. Ibarat itu pegasnya ya, titiknya itu ya. Ya, Nah, pada waktu itu saya sudah mencoba di beberapa departemen ya, hampir semua departemen. Saya sudah mengincip-incip lah ya. Nah, namun pada waktu usia 30 saya menemukan, wah tempat saya bukan di IT nih.
kalau saya teruskan, saya tidak bisa bersaing dengan fresh graduate yang baru, ya. Sehingga dari situ saya harus melakukan suatu transformasi. Apa dulu yang saya transformasi, yaitu mental saya, ya, mental, di mana dari IT saya langsung banding setir pindah ke SDM. Nah, Oh, dari oke. situ saya search kompetensi seorang SDM, seorang HRD itu apa. Nah, terjadilah suatu penelitian, oh ternyata untuk jadi seorang HRD harus A, B, C, D. Nah, saya bikinkan HRD yang seharusnya bagaimana dan kondisi saya seperti apa. Nah, maka dari itu saya mengejar gap itu. Nah, dan saya menemukan, saya kuliah lagi nih. Wah, saya masuk ke S2 manajemen dengan jurusan sumber daya manusia. Nah, dari sumber daya Oke. manusia, tujuannya saya cuma satu, Pak Roni. Cuma Iya. mengambil manajemen sumber daya manusia. Namun di perjalanan, ya ini ajaibnya Tuhan ya. Kita mintanya satu, tak tahu di pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan ya. Itu ternyata Tuhan kasih lagi yang tidak terduga, Oh, Pak Roni. Ya, oke. suatu bonus. Nah, mau deket-deket lulus magister manajemen itu, saya diberikan beasiswa, Pak Roni. Diberikan Hmm. beasiswa untuk melanjutkan ke jurusan yang lain. Terserah Pak Surya pilih jurusan mana deh. Masalah uang kuliahnya gimana? Wah, saya potong 50% deh. Gitu, Pak. Hmm. Akhirnya saya ikut. Jadi saya pilih magister hukum. Nah, karena Oke. sesuai dengan kompetensi HRD harus mengerti hukum selain Ya. SDM. Nah, setelah Hmm. perjalanan, nah saya juga mencari harus ada psikologinya nih. Wah, kalau saya Hmm. kuliah di psikologi, saya gak keburu. Nah, saya cari yang sertifikat aja, yaitu mengambil gelar CHA, Comprehensive Oke. Handwriting Analysis, ya, untuk mengetahui Hmm. kepribadian seseorang melalui tulisan tangan. Itu. Wah, luar biasa. Nah, baru pada tahun 2020 saya diberi kesempatan lagi untuk sekolah ya oleh kampus untuk mengambil S1 hukum, Pak. Hmm. Nah, S1 hukum, S2 hukumnya belum lulus, Pak. Ditambahi Ya. S1, Pak. Nah, Hmm. belum lulus tambah S1 sehingga double sepul, Pak. Hmm. Berjalan dua kuliah gitu. S1 jalan, S2-nya juga jalan. Gitu. Sekarang ini ya. Nah, ya itu sudah tahun kemarin, Pak. Sudah saya Oh, wisuda tahun di kemarin. S2 hukum. Nah, saat ini tinggal S1 hukumnya aja di semester 2 masihan, Pak. Oke. Nah, diharapkan tahun 2023 saya sudah menyelesaikan studi saya dan saya mengambil ke avokat. Itu sih, Pak. Oh, ya, jadi teman-teman tadi ini Pak Surya mengungkapkan bahwa awalnya Pak Surya ini S1 di Sarjana Komputer ya. Iya, Betul ya, Sarjana betul. Komputer. Lalu di perjalanan hidupnya dia merasa bahwa apa yang dia miliki, disiplin ilmu yang dia tekuni di IT ya, jadi katakan itu kurang bisa memuaskan ya, apa yang menjadi impian atau apa yang menjadi kecerdasan yang alami yang ada di dalamnya Pak Surya. Lalu Pak Surya ini melakukan pembelajaran ulang ya, transformasi. Dia sekarang punya S2 untuk Magister Manajemen SDM. Lalu S2 Magister Manajemen untuk hukum ya, Magister Iya, hukum. hukum ya Hukum, Pak. S2-nya ya. Betul. Lalu di bidang psikologinya itu CHA, Iya. Certified Handwriting Comprehensive Analysis. Komprehensif. analysis. Hand Wah, underwriting luar biasa. analysis, Pak. Ya. Dan sekarang belum berhenti teman-teman ya. Ternyata sekarang ini Pak Surya juga sedang belajar S1 untuk di hukumnya. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan ya. Kok bisa punya energi, alasannya yang melatar belakang itu
bisa diceritakan Pak Surya, kenapa kok bisa begitu ya? Ya, kan background saya dulu setelah lulus SMA kan informatika, Pak. Informatika. Ya. Terus di usia-usia 27, 28, 29 saya 4 tahun di konsultan SDM ya di Surabaya dan di Jakarta. Di Jakarta saya 2 tahun dan saya selalu membawa motivasi ke perusahaan-perusahaan. Ya. Ke beberapa motivasi perusahaan. Pak Willy nih ikut gabung Pak Surya, mungkin dia mau bisa ngopi-ngopi bareng ini ya Pak Willy. Ya silakan Pak Willy. Selamat malam Pak. Malam Pak Willy. Ini kepacat atau kepengen ngobrol juga? Nyapa sih Pak. Silakan. Oh, tapi kalau mau silakan Pak Willy. Terima kasih ya sudah disupport Pak Willy. Boleh tanya-tanya Pak Willy. Iya. Silakan Pak Willy. Itu pas kebetulan saya sama istri saya Pak Surya pengen nanya penasaran tadi waktu Pak Surya cerita energinya dari mana itu Pak, kok bisa kerja sambil kuliah terus ngambil S1 lagi, energinya dari mana gitu Pak, mungkin bisa sharing gitu Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Willy. Iya, terima kasih Pak Willy. Energinya itu karena saya sudah mengeset di pemikiran saya, itu menjadinya apa saya sudah tahu Pak. Hasil akhirnya saya sudah tahu duluan. Mau jadi apa itu saya sudah tahu. Nah, mau jadi apanya itu saya tarik ke belakang. Nah, untuk mau menuju ke sana, itu apa saja yang harus saya lalui. Saya bikin list, Pak. A, B, C, D, E, A-nya sudah terlampaui, B-nya, C-nya sudah. Nah, baru saya bisa menjadi seseorang itu, Pak. Itu, Pak Willy. Itu. Okay. Mungkin ada, Pak Surya ini agak nyambung Pak Roni, tidak apa-apa ya. Oh, bagi waktunya itu gimana? Kan waktunya setiap orang kan sama 24 jam. Nah, bagi waktunya kan kita nggak cuma kerja, terus ada Pak Surya kuliah, ada perjalanan, istirahat, tidur, itu gimana itu Pak? Oh iya, sebelum di awal-awal pandemi Pak, itu bukan saya bagi 2 Pak, saya bagi 3. Ya, dimana saya kerja, terus saya juga kuliah, saya juga Pak, driver online Pak, saya nyoba-nyoba Pak. Keren. Nah, saya nyoba-nyoba Pak, sebelum pandemi ya Pak. Nah, itu saya nyoba semua, mencoba Pak. Di waktu senggang saya itu saya tidak menggunakan hal yang tidak produktif Pak. Saya mampatkan supaya itu menghasilkan. Ya. Terus bagaimana membagi waktunya? Nah, saya membagi waktunya itu sometimes saya sambil mengendarai mobil, saya kuliah. Pada waktu saya melakukan pekerjaan, saya kuliah. Ada 2 nih Pak di sini Pak. Di situ. Nah, terus pada waktu dosennya kuliah kan pakai Zoom Pak, pakai Google Meet. Itu saya rekam Pak. Saya rekam. Nah, terus pada waktu malam-malam, saya sambil tiduran, saya dengerin suaranya dosen Pak. Setiap hari saya ulang, gitu Pak. Mantap Pak. Yang paling berat itu pada waktu saya mengikuti double school itu Pak, 2 jalan Pak, pada waktu bersamaan UTS UAS-nya Pak. Apa ujian bareng sama-sama ya Pak ya? Iya, S2 Hukum. Iya, S2 Hukum, UTS, S1 Hukumnya juga UTS. Ya, tapi puji Tuhannya itu hanya berlaku 1 tahun Pak. Kalau saya berlaku 2 tahun, saya tidak tahu bagaimana Pak. Ya, oke. Itu Pak Roni yang ingin saya tanyakan sama Pak Surya. Ya, itu. Terima kasih Pak. Nah, jadi saya mendorong Pak Willy ikut kuliah juga Pak. Oh gitu ya? Belum. Nah, perlu diingat Pak Roni, saya juga sebagai penggagas untuk anak-anak muda untuk kuliah Pak.
Karena untuk dewasa ini di era serba digital dan persaingan yang begitu kompetitif ya di Ya. perusahaan atau di pekerjaan, kita tidak bisa stagnan di S1, Pak. Kita harus upgrade diri kita ke S2, ya bahkan ke S3. Mengapa? Karena di kedepannya itu kita S1 sudah banyak orang, Pak. Kita harus bersaing untuk mencapai yang lebih. Terus tadi ada pertanyaan lagi. Dulu orang lama-lama dulu kok hanya lulusan SMA berhasil. Itu dulu, Pak. Ya. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Kalau saat ini, Pak, diperapkan hal yang sama, ndak iso, Pak. Berubah ya Pak ya, di 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu. Iya, harus upgrade itu, Pak. Itu Pak Willy. Sip. Ya. Ya, ini mungkin Pak Willy juga mungkin sama dengan pemikiran saya ya Pak Willy. Sekarang Pak Surya ini kan ceritanya dengan happy ya, dengan senyum-senyum gitu ya. Tapi nggak kebayang pada waktu menjalani proses hari demi harinya, minggu-minggu, bulan demi bulan, waktu proses belajar dan seterusnya begitu ya Pak Willy ya. Nggak kebayang ya. Apakah juga di kantor ini, nggak tahu ya, apakah di kantor juga tuh nyelipkan waktu untuk buka buku atau gimana gitu Pak? Mungkin kan saya nggak tahu. Pasti kan padat sekali waktunya itu. Ya, padahal yang namanya orang sekarang ini kalau disuruh belajar kan istilahnya susahnya setengah mati ya. Nggak banyak orang yang punya kemauan belajar. Tapi kalau kita lihat dengan seumurnya Pak Surya sekarang ini, umur Pak Surya ini 60 loh. Sekarang ini kok 60 ya? Keliru ya. Dipotong, Pak, dipotong. Umur berapa, Sir? Pak Surya? Dipotong 18, Pak. 18. Saya gitu ya. Masih punya semangat belajar yang luar biasa ya. Mau susah-susah, mestinya kan enjoy, enak nonton TV, tidur ya, atau apalah. Dia masih dengerin kuliah begitu ya. Tadi belum ini loh, Sur, belum ada jawaban mengapa kok bisa punya energi, ya alasan apa, motivasi apa yang bisa membuat itu menggerakkan Pak Surya sehingga punya energi yang besar itu. Wah. Itu energi. Baik, Pak. Saya nggak jawab, Pak. Ya. Ini hanya malam ini aja, ini rahasia saya buka ini ya. Energinya. Saya ingin ya, saya menjadi role model ya bagi generasi muda, khususnya di Surabaya, di lingkungan sekitar saya, bahwa yang usia aja pun masih getol belajar, masih getol dan haus pengetahuan, apalagi yang muda-muda. Ayo yang muda-muda, jangan kalah, kita sama-sama maju untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, mengapa? Karena saya mengutip kalimat dari Profesor Mahfud MD, Pak Roni, Pak Willy. Itu kalau kita naik ke jenjang berikutnya atau kita sarjana atau kita magister, itu tidak membuat kita menjadi orang yang pintar sekali. Wow, Einstein gitu, enggak. Coba tanyain orang-orang yang wisudawan itu. Tanyain aja selama perkuliahan diajarin apa? Pasti enggak ada yang mudeng. Nah, tapi Profesor Mahfud MD mengatakan sekolah atau pengetahuan atau kuliah itu bukan ke pinternya, tapi mengubah pola pikir manusia dengan sesuai dengan cita-cita bangsa kita, undang-undang, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti mengubah pola pikir, cara pandang, cara kita bertindak, cara kita bertutur kata, gitu. Beda sama yang maaf kata yang tidak sekolah atau apa gitu. Itu yang membedakan Pak Willy. Itu yang membuat energi saya itu tetap kuat dan membantu orang-orang yang kepingin sekolah. Namun tidak ada biaya atau apa. Saya nanti salurkan ke yayasan untuk membantu orang-orang ini yang ingin mampu sekolah tapi tidak ada biaya dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Surya ini, Pak Surya sudah tidak memikirkan dirinya sendiri saja, tapi juga memikirkan orang lain, gitu barang lebih ya. Itu yang membuat kemudian Pak Surya ini
memiliki alasan yang kuat, sehingga itu yang menimbulkan kekuatan di dalam dirinya. Oke, teman-teman yang lain, ya, silakan kalau misalnya mau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa komen atau mau langsung gabung seperti Pak Willy, welcome loh ya. Ini kan ngobrol-ngobrol santai. Bentar saya mengambil headset dulu ya. Oke, mungkin Pak Willy ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Willy? Pak Surya, mungkin gini, kayak tadi kan sempat sharing ngambil kalimat atau ilmu dari Profesor Mahfud MD. Itu gimana Pak Sur? Maksudnya caranya sosok yang diteladani atau sebagai inspirasi itu gimana Pak? Cara menentukannya, menggambarkannya buat ini cocok buat saya, ini gimana ya? Masih nimbang-nimbang atau pertimbangan yang lain? Kayak gitu gimana Pak? Mungkin ada saran atau info. Oke, kalau pandangan saya ya, kita masih muda. Kalau ada peluang, ada opportunity, langsung ambil aja. Nggak usah pikir 2 kali, 3 kali. Pada waktu saya diberi tantangan, Pak Surya, ini ada beasiswa untuk sekolah ini. Pada waktu itu saya masih kuliah, Pak, belum lulus. Nah, tapi saya langsung ambil aja. Masalah bisa atau tidak itu urusan terakhir. Yang penting saya ambil dulu kesempatan itu. Ya. Itu Pak Pak Willy. Surya, Pak Setio ikut gabung. Wah, Pak Setio ini juga. Silakan Pak Setio. Pak Setio mau tanya apa atau kepencet? Apa kan Pak? Baru ngopi ya, Pak? Oh, kepencet ya berarti ya. Mau tanya apa Pak Setio? Mau tanya apa? Apa yang mau ditanyakan? Ya, saya tadi kan sudah nanya ke Pak Surya toh. Apakah mungkin unsur kehidupan, roda kehidupan itu bisa penuh semua sama gitu, Pak? Ya, jawabnya Pak Surya itu kan tadi ya toh. Ada kekurangan dan ada makhluk Tuhan yang sempurna. Berarti kan pasti paling tidak kan ada yang ya kalau dibilang nilai 9 semua kan paling ada yang 7. Nah kita kan sudah mencari cara bagaimana untuk menuju smart goal ya Pak ya agar bisa seimbang. Itu is okay Pak. Makanya jawabannya sangat memuaskan. Ya saya bilang ya mantap. Oke, thank you Pak Setia. Tadi ini Pak Setia menanyakan roda kehidupan kan 8 dari 8-8-nya kan tidak bisa seimbang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, untuk saat ini jujur saja saya memfokuskan ke mental. Setelah mentalnya sudah bagus, saya beralih ke kesehatan. Ya, kesehatannya apa? Ya, salah satunya menurunkan berat badan. Ini tantangan yang paling berat ini ya. Mental bisa mental, belajar kuat, ada energi, ya, energize, ya. Namun untuk masalah kesehatan ini yang paling sulit. Nah, maka dari ini tantangan ini buat saya. Saya harus taklukkan ini untuk kesehatan saya. Itu. Setelah kesehatan apa? Nanti ada lagi pertandingan atau perjuangan yang berikutnya yang lebih menantang. Gitu Pak Setia. Kalau kesehatan Pak Willy kamu bisa minta tolong jadi mentor itu. Dia kan Pak, saya juga masih berusaha belajar, saya juga cari pola terbaik juga untuk kesehatan Pak. Ya paling enggak berusaha tetap olahraga perjalanan penting Pak. Seminggu ya, 2-3 hari itu menit untuk olahraga. pulang ini hampir isi Itu sih kalau saya. Jangan melek. Iya Pak. Itu ya Pak ya. Izin. Terima kasih Pak Setio. Oke. Ya. Bisa dilanjut tadi Pak Surya penjelasannya. Jadi ternyata Pak Surya itu awalnya dia menciptakan tujuannya di pikirannya terlebih dahulu, gitu ya? Iya Pak. Kita pahami ya Pak Willy ya. Dia sudah punya tujuan, kemudian lalu ciptaan mentalnya itu hal yang pertama dilakukan, kemudian hal yang kedua mulai dia melakukan ciptaan fisik. Ya. Dengan benar-benar menaruh suatu komitmen sehingga apa yang dia
ciptakan mental itu bisa terwujud cepat atau lambat. Memang benar itu ya. Sejatinya memang kalau kita pikir-pikir dalam dunia ini segala sesuatu itu selalu diciptakan dua kali. Yang pertama diciptakan di dalam pikiran dulu, di dalam mental dulu. Baru kemudian proses penciptaan yang kedua itu adalah secara fisik. Kalau kita punya rumah aja, mau bangun rumah, itu kan pasti ciptaan mental dulu. Rumahnya mau besarnya berapa, ukurannya, kamarnya ada berapa, kan begitu ya. Kamar mandinya di mana, ada tamannya atau tidak, dan seterusnya. Nah, begitu sudah digambar di dalam mental, baru panggil arsitek. Nah, tolong digambarin. Nah, oh, itu apa yang ada di kepala dimasukkan ke dalam satu gambar. Baru dengan bahasa gambar itu diberikan kepada kontraktor. Ya, kontraktor untuk mewujudkan fisiknya. Penciptaan bangunannya itu sesuai dengan gambar. Mungkin gambarannya kalau itu rumah gitu ya Pak Surya ya. Iya, Tapi kalau betul Pak Pak. Surya ini di ciptaan mental yang berkaitan dengan edukasi ya, edukasi. Ya, Ada tantangan edukasi. terbesar apa Pak Surya ketika mencapai S2 2 gelar itu ya berarti ya? Iya Pak. Tantangan terbesarnya? Tantangan besarnya itu pada waktu saya mengerjakan tesis, Pak. Pada waktu mengerjakan tesis, itu kan itu tantangan terbesar saya, padahal saya itu belum background-nya bukan hukum, dan background saya bukan manajemen. Namun puji Tuhannya saya bisa melampaui gunung-gunung itu, Pak. Nah, saya bisa melampaui itu, Pak, tantangan yang terbesar saya. Oh, jadi itu yang Pak Surya sampaikan itu ya. Jadi tantangannya terlampaui dengan cara yang mudah atau ada tetesan keringat dan darah atau? Oh, banyak Pak Teteh. Cara saya sering kalinya begini ya teman-teman ya. Sering kali itu kalau orang sukses, itu mereka kan melihat kesuksesannya. Tapi tidak melihat usaha atau perjuangannya yang di belakangnya. Jadi saya khawatir ya kalau ketika misalnya ada orang yang mendengarkan daripada ngobrolan kita ini, kemudian termotivasi untuk mendapatkan gelarnya, tapi dia tidak mendapatkan gambaran daripada perjuangannya. Nah, biasanya kemudian kalau orang itu hanya melihat enaknya saja, tapi Pak Surya tidak menjelaskan susahnya, itu nanti bisa menjebak itu, Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan secara seimbang gitu ya. Bahwa perjuangannya itu seperti apa. Ini Pak Fendi ya juga sudah gabung. Pak Fendi kalau mau tanya langsung boleh loh Pak, join seperti Pak Willy begini ya. Live dulu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Ya, thank you Pak. Spot ya. Gimana itu Pak? Nah, perjuangannya itu Pak, tidak mudah ya untuk mencapai atau menaklukkan gunung-gunung itu ya. Di mana itu gunung itu saya tidak pernah lampaui sebelumnya dan itu suatu dunia yang baru buat saya. Ya, perjuangannya itu saya harus memberikan waktu, ada pay something, ya, harus beli buku, berkorban dan lain sebagainya. Nah, apa itu dan ilmu-ilmu yang saya dapat atau pengetahuan yang saya dapat itu tidak langsung saya gunakan Pak, tidak bisa langsung saya terapkan. Sampai bilang buat apa kamu sudah bekerja, sudah santai, sudah nyaman, sudah enak, tinggal menikmati hasil kerja, ya kenapa kamu harus bersusah-susah dulu untuk kuliah? Kan kuliah ini kan Pak, kesulitan yang dibuat sendiri Pak. Semua sama-sama senang ke mall kemana saya belajar, pusing buka buku lagi gitu ya. Tapi apa ya itu salah satu perjuangan juga sih Pak, dimana yang lainnya enak-enak saya tetap belajar, yang lainnya bisa bersenang-senang saya ngerjain tesis, ngerjain tugas. Sometimes ada pekerjaan atau dinas di luar kota atau apa, dan pada waktu yang bertepatan juga
ada deadline tugas, ya mau nggak mau saya ngambil waktu istirahat saya untuk mengerjakan itu, Pak. Biar nanti sama-sama Ya. deadline-nya kantor sudah bisa, deadline-nya kampus sudah bisa saya lakukan. Itu sih, Pak Roni. Jadi ada perjuangannya ya. Iya. Ya. Tadi saya sempat dengar penjelasan Pak Surya di postingan tadi sore ya, di Instagramnya Pak Surya. Yang Pak Surya kan janji untuk menjelaskan 3 tipe orang, gitu ya. Mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan kembali itu Pak Surya, seperti apa itu? Ya, di dewasa ini Pak Roni, untuk era digital ini yang serba cepat, ya, kita harus agile, ya, lincah. Nah, kita tidak bisa seperti pemikiran yang lama, seperti kayak Kaizen, continuous improvement, penuh perencanaan yang matang, penuh dengan pertimbangan dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini kita harus lebih melangkah lebih jauh, yaitu melakukan transformation, ya, lompatan-lompatan. Kita tidak perlu terlalu matang dalam perencanaan, namun kita langsung do something dulu. Pada waktu do something, pada waktu itu kan prosesnya kan pasti nabrak-nabrak itu, Pak. Nah, kita belajar sesuatu dari situ. Kita harus rela gagal berkali-kali, gagal bangkit, terus kita harus melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Nah, untuk proses tersebut, kita harus melakukan suatu perubahan diri sendiri. Kita bisa menuntut orang lain berubah, tapi diri kita sendiri yang berubah. Nah, perubahan ada 3. Yang pertama, berani berubah. Ya, walaupun menurut saya untuk banding setir di usia 30 itu penuh resiko, Pak Roni. Ya, karena sudah usia tengah-tengah ya. Kalau usia berubahnya itu 25, 23 sih oke. Tapi ini banding setirnya usia 30. Ya, banyak orang-orang, wah terlambat kamu gini-gini. Tapi tetap saya, mental saya jadi seseorang itu saya kuat sekali. Saya terjang terus, ya. Nah, apapun resikonya, ya. Terus yang kedua, orang itu tahu bahwa dia harus berubah, tapi dia tidak mau. Nah, ini biasanya orang-orang tipe-tipe orang 2 ini zona nyaman. Sudah nyaman, sudah enak, tidak perlu upgrade diri, tidak perlu do something untuk diri sendiri atau pay something, ya. Tapi dia enjoy. Nah, tapi gawatnya yang tipe orang kedua, dengan rutinitas, dia tidak sadar bahwa usianya nambah terus. Baru dia sadarnya di usia, maaf kata, 55, 56, 57, dia baru sadar. Hah, saya kok terlalu rutin ya, sehingga nggak sadar usianya sudah gini. Nah, tapi untuk melakukan do something lagi di usia 50 ke atas, itu sedikit kesulitan, Pak Roni. Nah, terus yang ketiga, itu yang lebih payah lagi, dia tidak tahu bahwa dia harus berubah. Nah, tipe orang ketiga ini orang yang sulit untuk dikoreksi, orang yang merasa aku sudah bagus, tidak perlu dirubah. Nah, karena dia tidak tahu apa itu perubahan. Itu Pak Roni penjelasannya. Ya, jadi Pak Surya tadi ini menjelaskan bahwa 3 tipe orang itu, pertama adalah 1 orang yang tahu perlunya atau pentingnya berubah, dan juga dia mau berubah, begitu ya? Ya. Tahu dan mau. Kemudian yang kedua, orang itu tahu pentingnya berubah, tapi dia tidak mau berubah. Tidak mau. Ya. Tidak mau. Yang paling parah menurut Pak Surya ini adalah orang yang tipe yang ketiga ya. Iya, tidak tahu dan tidak mau. Dia tidak tahu dan dia tidak mau. Iya, bahwa dirinya perlu perubahan. Iya. Ya, jadi teman-teman silakan loh ya kalau mau bertanya apapun itu juga yang berkaitan dengan mental, bagaimana caranya misalnya ya seseorang itu bisa berubah dari tipe orang yang kedua tadi ya. Dia tahu perlunya berubah, tapi kemudian dia tidak mau. Kira-kira sarannya Pak Surya supaya dia bisa punya kemauan itu caranya seperti apa, Pak?
dibenturkan dengan kehidupan, Pak. Oh, oke. Ini menarik Dibenturkan nih teman-teman. Dibenturkan dengan kehidupan itu maksudnya seperti apa? Bisa didetailkan, Pak, penjelasannya. Ya, ini contoh ya, kita ambil satu yang ekstrim ya, Pak. Misalnya Ya. orang dia tahu bahwa merokok atau jagongan malam itu tidak baik buat kesehatan, tapi Ya. dia tahu dia berubah, tapi dia sulit untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, Oke. mau tidak mau, kan sebelum dibenturkan sama kehidupan, pasti ada orang-orang di sekitarnya menasihati, betul ya? Si A Betul. nasihati, si B dinasihati, tetap tidak mau berubah, maka pasti dibenturkan dengan kehidupan. Apa itu? Mungkin ya sakit penyakit, terus masuk rumah sakit, tidak berdaya, atau vonis dokter. Nah, sehingga mau nggak mau dia memaksakan diri untuk berubah. Nah, tapi apakah kita mau seperti itu dulu baru berubah? Itu penyakit, Pak. Nah, kalau di dalam pekerjaan itu juga sama. Kalau kamu tidak bisa ini saya pecat. Nah, pasti dia mau berubah, Pak. Iya, ya, benar. Betul. Jadi pilihannya ini maksudnya disodorkan pada teman-teman semua ini yang mendengarkan pada malam hari ini ya, bahwa teman-teman ini mau berubah, satu karena kesadaran, atau yang kedua karena terpaksa. Iya. Terpaksa kalau dari mungkin karena mau dipecat gitu ya, Iya. nggak perform dipecat. Kalau kesehatan tadi orang merokok diberitahu nggak nurut, tapi begitu dia sakit, wah baru kemudian dia mau tidak mau harus berhenti merokok. Itu namanya terpaksa. Tapi kalau mamanya orang sadar dengan orang yang terpaksa, menurut Pak Surya hasilnya gimana Pak kalau sama-sama berubahnya? Nah, Lebih itu sukses mana? kalau menurut saya sih Pak, lebih sukses yang sadar Pak, karena sadar itu dari dalam, kalau terpaksa dari luar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Itu. Dan kalau awet atau tidak awetnya suatu perubahan tersebut dari kesadaran itu lebih awet, Pak. Oh, begitu ya. Iya. Jadi menurut Pak Surya lebih baik kesadaran itu timbul dari dalam ya. Diri sendiri, dari dalam. Nah, tapi tidak menutup Daripada kemungkinan dipaksa dari luar. Itu, Pak. Ya, ya. Jadi saya kebayang telur ayam ini Pak Surya. Telur ayam itu berubah dari dalam jadi anak ayam, berarti ada kehidupan ya. Tapi kalau telur ayam itu berubahnya ditutuk dari atas, jadi telur goreng ya. Tidak ada kehidupan begitu ya. Ya, mantap. Iya, itu Pak. Tapi sometimes kita perlu sih Pak untuk ketok dari luar Pak. Sometimes kita perlu itu Pak. Kenapa? Gitu ya? Karena kalau menunggu kesadaran dari dalam itu lama Pak. Ibarat telur itu untuk jadi embryo kan lama Pak. Iya. Kalau untuk orang berubah, sometimes kita perlu nutuk dari atas Pak. Nah, namun itu perjalanan diharapkan itu dia sadar sendiri muncul. Itu. Ya. Ya, teman-teman yang sedang bergabung ini silakan memberikan opininya ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah perubahan itu baiknya itu dari dalam, yaitu kesadaran, atau perubahan itu datangnya dari luar, terpaksa? Boleh itu ya, chat, di komen, atau mau ikut langsung gabung seperti teman-teman sebelumnya silahkan. Karena Pak Surya ini menyediakan giveaway sebanyak 5 ya buat teman-teman yang memberikan pertanyaan. Ya, itu yang tadi sedang didiskusikan bersama. Ini saya menyapa juga di sini ada Bu Angel ya untuk bergabung. Kita sekarang ini sedang berbicara, sedang berdiskusi kaitannya dengan apa yang menjadi perubahan mental ya. Pak Surya ini menggambarkan dirinya sebelumnya itu adalah seperti seekor ulat, tapi kemudian
dia memiliki suatu kesadaran dari dalam atau dari luar itu, Pak? Itu, Pak Surya. Dari dalam, Pak. Dari dalam, ya. Ya. Sehingga dia mentransformasikan dirinya, sehingga saat ini, ya Pak Surya ini, untuk teman-teman yang baru join, ya saya informasikan, memiliki gelar selain S1, ada S2 yang kaitannya dengan manajemen SDM, juga S2 yang berkaitan dengan hukum, dan juga sertifikat profesional ya. Iya, Pak. Apa saya kok lupa yang sertifikat itu? Comprehensive Hand Underwriting Analysis. Nah, CHA, mungkin Pak. bisa dijelasin ke teman-teman semua ya. Kalau mamanya yang manajemen SDM, hukum itu mungkin sudah umum ya. Tapi kalau yang ketiga, yang CHA tadi itu ya, itu sebetulnya ilmu apa itu Pak Surya? Ya, saya jelaskan secara singkat. Comprehensive Hand Underwriting Analysis itu merupakan salah satu tools atau salah satu ilmu dari bagian dari psikologi, ya, di mana orang itu mengetahui karakter melalui tulisan tangan, Pak. Di psikologi ada yang toolsnya DSC, Kraepelin, terus Five Inventories dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mempelajari satu-satu itu, Pak, Pak, nggak sesuai, Pak. Lebih baik saya ngambil satu aja certified yang gelar, yaitu CHA. Oke. Mengapa kok tertarik di situ, Pak Surya? Nah, karena untuk sebagai human resource, sumber daya manusia, selain kita mengetahui hukum, MSDM, sumber daya manusia, kita juga harus mengetahui mengenai psikologi, Pak. Mengetahui psikologi. 3 komponen itu harus bisa dimiliki oleh seorang HRD, human resource. Oke. Jadi itu ya yang jadi alasan mengapa mempelajari ilmu tersebut ya, menunjang kita-kita yang di awal tadi disampaikan. Iya. Ini Pak Suryawan Wisnu memberikan komentar bahwa perubahan yang baik itu dari dalam hati. Oh, mantap ya. Terus ini ada lagi Pak Rainer ya, Hansel. Mungkin Pak Surya bisa tolong bacain ini, saya kok kurang jelas karena background-nya putih nih. Yang Pak Rainer itu. Ini menurut saya perubahan dari dalam sendiri karena opini saya timbul bukan karena paksaan tapi keinginan kita sendiri. Ini opini, Pak, bukan pertanyaan. Oke. Opini ya. Opini. Dan memiliki pemahaman yang sama ya dengan Pak Surya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, apa yang akan mau Pak Surya lakukan lagi, Pak, di dalam kaitannya perubahan mental di kemudian hari ini? Setelah saya tahun 2023 kan saya sudah SH, Pak. Ya. Berarti ada 5 ya, ST, SH, MM, MH, sama CHA. Nah, setelah itu saya ngambil jurusan pelantikan advokat. Setelah itu saya break dulu, Pak. Break dulu. Saya break dulu karena saya harus mengumpulkan energi lebih. Kalau Tuhan menghendaki dan ada jalan, saya bisa langsung ke dokter. Oke. Ya. Ya, selamat malam Pak Daruji. Ya, Pak Daruji ini setia setiap hari Senin ikut ngopi ini ya. Pak Daruji, kalau mau bertanya ke Pak Surya boleh loh Pak. Mau bertanya langsung atau lewat komen bisa. Pak Surya ini sudah punya 4 gelar dan sedang mengejar gelar yang kelima loh Pak Daruji. Advokat itu termasuk gelar yang ke-6 berarti ya? Pak Surya ya? Dulu tidak ada gelar, Pak. Sekarang ada gelar ADV, Pak, di depan. Oke. Tapi kebanyakan pengacara.
Ya Pak, Kalau mamanya ADP itu tercapai, berarti itu gelar yang ke-6. kalau ada gelarnya ya gelar ke-6 Pak. Ya, ya. Pak Akso, selamat malam juga Pak Akso. Terima kasih sudah ikut join di sini. Ya, kita sedang bicara bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Ya, kalau digambarkan di postingan saya itu bahwa yang namanya ulat itu kan hidupnya, kalau saya pikir sih hidupnya ulat itu kan apa sih enaknya begitu ya. Dia itu gluget-gluget misalnya gitu ya, tidak bisa kemana-mana, gerakannya terbatas, dipandang sama orang itu menjijikkan, merugikan, dan seterusnya. Tapi untungnya si ulat itu kemudian dia sadar bahwa best versinya dia itu bukan secara abadi, ya, secara terus-menerus dia jadi ulat. Dia mampu bisa merubah bentuknya menjadi seekor kupu-kupu. Nah, dia tahu itu. Kemudian dia taruh di dalam pikirannya, di dalam mentalnya. Kemudian dia punya keinginan untuk merubah dirinya menjadi kupu-kupu. Nah, itu yang seringkali juga orang punya impian, punya cita-cita, ya, punya tujuan hidup. Tapi pertanyaannya, bukan otomatis begitu ulat itu punya keinginan lalu bim salah bim besoknya langsung jadi kupu-kupu. Tidak, ada proses yang dilalui, yaitu proses yang tidak mengenakan. Ya, proses yang tidak mengenakan itu ya di dalam kepompong itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menjalani prosesnya itu? Maukah kita itu menjalankan prosesnya? Nah, itu tentunya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, selalu tidak ada yang namanya hal yang baik dicapai dengan mudah, ya. Semakin berharga yang kita inginkan, semakin berat itu perjuangannya. Nah, Pak Surya ini awalnya digambarkan bahwa S1 di sarjana komputer, ya, lalu dia tarik gelar lagi di MSDM S2. Kemudian di hukum S2, kemudian di CHA tadi ya, dan sekarang mengejar S1 hukum. Nah, itu yang dia cita-citakan karena bisa dijelaskan kembali Pak Surya, ujungnya itu tadi ya. Pak Surya kan tadi menyampaikan, mengapa kok repot-repot, berapa lama ini sudah perjalanannya, dan ujungnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kembali kepada teman-teman yang baru bergabung ini Pak Surya. Ya, ujungnya saya melihat banyak orang-orang dan saya terbeban ya untuk membantu program dari pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu mengajak anak-anak muda, generasi muda untuk mengupgrade, ayo mengupgrade untuk diri kita, ya, sehingga kita bisa mengupgrade orang lain, membantu karena kita sudah melalui prosesnya. Nah, tujuan yang paling kuat karena saya terbeban untuk SDM, saya ingin menjadi human resource, yaitu pemberdayaan manusia, ya, entah itu di perusahaan, entah itu di masyarakat, entah itu di pemerintah. Nah, saya fokusnya ke pembentukan SDM. Untuk pembentukan SDM, saya mencari kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh pemberdaya manusia itu. Nah, salah satunya manajemen sumber daya manusia itu sendiri, hukum, karena hukum itu semua segi kehidupan itu pasti bersentuhan dengan hukum, ya. Nah, mulai dari toko, perizinan, rumah tangga, terus tentang pernikahan, semuanya itu bersentuhan dengan hukum, ya. Nah, setelah itu saya ingin menjadi human resource yang memiliki nilai plus dibandingkan kebanyakan orang. Nah, mungkin kita bisa tahu lowongan human resource, hukum, psikologi, psikologi aja atau hukum aja. Nah, sedangkan yang saya miliki
plus. Ya hukum, ya psikologi, ya untuk ngetes-ngetes saya juga bisa, ya untuk menganalisa karakter orang juga bisa. Terus sama mengenai hukum pengacara, ya plusnya gitu. Ya. Itu Pak Roni, itu kuat sekali. Maka dari itu saya berjalan atau berproses dengan impian saya. Jadi teman-teman mungkin yang pertama tadi kita kepingin tahu juga sebetulnya ya, kenapa kok sampai Pak Surya ini bisa memiliki pemikiran ya bahwa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu siapa yang memberikan inspirasi hal tersebut kepada Pak Surya? Nah, saya melihat lingkungan ya, lingkungan di sekitar saya, bertemu dengan banyak orang ya, dan anak-anak muda, di mana anak-anak muda ini memiliki potensi bagus, namun dia tidak tahu mau kemana. Terus ada anak muda yang memiliki uang, tapi dia tidak tahu uang ini lari kemana. Ya banyak anak-anak muda yang baru menikah atau masih lulusan SMA dan lain sebagainya, itu pasti larinya ke investasi, Pak Roni. Investasi kripto, saham, apa, sehingga dapat menghasilkan uang. Nah, sini juga saya dilema juga. Banyak orang-orang yang memberikan masukan, Pak Surya, buat apa kuliah? Lebih baik uangnya tuh diinvestasikan ke saham, ke falas, kan dapat uang langsung. Sedangkan kuliah kan buang uang, beda ya Pak ya. Satu dapat uang, satu buang uang gitu ya. Kenapa ini kamu mau simpan uang atau cari uang? Kenapa kamu kok susah-susah ini sudah susah, buang uang, ya, sampai nguras pikiran lagi. Nah saya bilang investasi yang terbaik di dunia ini yaitu investasi pendidikan. Harta boleh habis, kekayaan boleh hilang, ya mobil kita bisa hilang. Saham-saham kita kalau kita tidak bisa mengolah juga bisa hilang, tapi ada satu yang tidak bisa hilang, yaitu kepandian dalam pikiran kita. Dimanapun kita berada, walaupun semua diambil oleh pencipta, pikiran kita masih ada di dalam otak kita. Itu yang tidak bisa diambil, Pak, dan abadi nilainya. Wah, mantap ya. Jadi teman-teman kita dimotivasi ini ya, diberi inspirasi oleh Pak Surya bahwa kalau kita punya uang, Anda punya uang, boleh Anda memikirkan ulang bahwa yang namanya investasi itu bukan hanya yang berkaitan dengan keuangan, tapi juga ada pemikiran berinvestasilah di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan oleh Pak Surya. Selamat malam, Pak Adri Tarung. Pak Adri Tarung ini Pak Setio? Bukan ya, Pak Adri. Pak Adri. Ada yang mau ditanyakan langsung mungkin ke Pak Surya? Pak Adri? Silakan loh Pak. Lagi problem jaringan katanya Pak Adri ya. Iya, masih muter-muter jaringannya. Ya. Kalau minggu kemarin itu narasumbernya menyarankan untuk memiliki investasi di kesehatan. Minggu ini itu teman-teman diberi motivasi, inspirasi supaya investasi di pendidikan gitu ya. Itulah teman-teman mengapa ngopi ini unik ya. Setiap minggu itu akan menampilkan narasumber yang memiliki story ya, memiliki cerita yang luar biasa di dalam kehidupannya, supaya bisa menginspirasi orang lain. Memang kita harus menyadarilah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Ya, tapi di satu sisi pasti ada hal yang luar biasa, ada cerita yang luar biasa dari setiap orang, dari setiap individu. Untuk itulah, setiap kali hari Senin jam 7, itu saya
mengundang narasumber yang bisa menghidupkan aksara istilahnya ya, huruf mati yang ada di postingan Instagram inspirasi.hidup bahagia, supaya ada cerita-cerita yang seperti ini ya. Dari Pak Surya kita bisa tahu bahwa oh iya, kalau punya uang boleh investasi di hal keuangan, kripto, apa dan seterusnya. Tapi di sini juga ada suatu wawasan bahwa yang namanya investasi pendidikan itu bisa seperti apa tadi? Pak Surya bisa gambarkan ulang? Selamat malam, Bu Heli. Nah, investasi pendidikan, Pak, itu tidak bisa habis, Pak. Karena Tidak bisa habis. Oke. melekat dalam tubuh kita, melekat dalam pemikiran kita, melekat pada cara berpikir kita. Karena Ya. pendidikan ini sangat penting sekali karena memengaruhi knowledge, skill, dan attitude kita. Semakin tinggi pendidikan, maka itu akan memengaruhi attitude, ya. Kita tidak bisa melihat profesor jagongan di warung, ya. Kita bisa misal seorang dokter dia cangkruk-cangkruk sama lari-lari, itu tidak ada. Nah, karena itu tadi, Pak, karena itu memengaruhi seluruh tubuh. Sedangkan kalau investasi yang lain itu di luar tubuh, Pak, dan itu bisa hilang kalau kita tidak pandai-pandai mengelolanya. Itulah mengapa kok ini ya, kok saya pernah dengar itu ada orang tua yang pengusaha kaya, begitu dia meninggal memberikan warisannya berupa harta, tapi pendidikannya tidak. Maka dengan waktu yang tidak lama hartanya habis begitu ya Pak Surya ya. Iya. Itu kalau mempunyai investasi di keuangan. Tapi kalau menurut Pak Surya saat ini menggambarkan bahwa yang lebih baik dan sifatnya jangka panjang dan itu melekat di dalam diri orang, gitu ya? Iya, betul. Iya. Itulah yang menjelaskan beberapa orang tua meskipun tidak kaya, berkecukupan, tapi anaknya bisa sukses karena diberi pendidikan yang memadai. Betul, Pak Roni. Mungkin seperti itu ya gambarannya Pak Surya ya? Iya, setuju sekali saya, Pak. Ya. Ya ini tidak terasa kita sudah 1 jam ini Pak Surya. Ya, mungkin ada kita buka ruang untuk bertanya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung atau tulis di komen, gitu ya. Tadi ini sudah kita ngobrol panjang lebar ya berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi mental, ya, menyikapi pikiran yang ada di dalam diri kita masing-masing. Supaya kita apa? Supaya kita bisa memikirkan hal yang di depan kita. Kita tidak terlena dengan suasana zona nyaman yang kita miliki saat ini. Karena kita harus tahu, harus sadar bahwa kompetisi, kompetisi yang di depan itu bisa lebih berat. Untuk itulah kita harus memiliki kompetensi. Wah, kok repot sekali ini. Kompetisinya lebih berat, maka butuh kompetensi yang lebih banyak, begitu ya, lebih baik. Ada yang bertanya itu Pak Surya mungkin bisa dijawab ya. Ini dari Bapak Renner Hansel, Pak. Bagaimana cara untuk melewati masa-masa sulit di masa pandemi ini? Oke, silakan. Ya, dilewati aja. Di masa-masa dilewati aja, karena untuk masa pandemi ini bukan 1-2 orang yang mengalami, tapi seluruh dunia, ya. Seluruh dunia kita juga mengalami, ya. Ibarat orang itu kalau panas ditanggung orang banyak, kalau hujan ditanggung orang banyak juga, ya. Caranya ya khususnya kita harus tetap happy, ya, untuk melakukan transformasi hidup. Yang kedua, kita harus bahagia. Ya, bahagia itu bukan dari luar tapi dari dalam.
Kalau kita bisa membahagiakan orang lain, maka diri kita juga ikut bahagia. Kalau lihat orang lain tersenyum, kita juga ikut senyum. Maka dari itu, lepaskan tangan Anda untuk banyak membantu orang. Ya, ibarat kata dari Pak Basuki Cahayapurnama ya, kalau saya menjadi orang kaya, saya bisa membantu 3 atau 4 kepala rumah tangga. Kalau saya jadi orang punya pabrik, saya bisa membantu 1 RT. Kalau saya menjadi seorang pejabat, saya bisa membantu 1 kota. Kalau saya menjadi presiden, saya bisa membantu 1 negara ini. Itu Pak Roni. Ya, ini menarik memang ya. Masa pandemi ini kan membuat suatu tantangan ya buat semua orang. Kalau menurut saya, itu sempat saya posting sehari atau 2 hari yang lalu ya. Saya mengatakan, atau malah tadi pagi ya, saya tulis begini, kemenangan iman itu mendahului realita. Jadi teman-teman kalau di dalam masa pandemi ini, itu kita harus memiliki kemenangan iman. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita harus menang, punya faith itu ya. Tandanya orang yang punya kemenangan iman itu ada 3. Pertama, dia sukacita, ya, selalu hiduplah dengan sukacita. Yang kedua, doa. Ya, yang ketiga itu syukur. Jadi bagaimana kita melewati masa pandemi ini? Milikilah kemenangan iman. Tanda dari kemenangan iman itu ada 3. Sukacita, doa, dan syukur. Kalau ada 3 tanda ini di dalam kehidupan kita, itu berarti kita punya kemenangan iman, dan cepat lambat, meskipun ini pandemi mau setahun lagi, mau 2 tahun, mau 5 tahun lagi, no problem ya. Ini ada, iya, ini ada lagi satu lagi dari Pak Renner, Pak. Ini Pak Renner ini memberi 2 pertanyaan ini. Yang pertama kita sudah menjawab dari Pak Roni. Yang kedua ini bagaimana cara untuk melewati ini, bagaimana cara melewati titik terendah Bapak di hidup ini? Oke. Nah, bagus ini pertanyaannya ya. Bagus. Nah, setiap bisa saya jawab ya Pak ya? Ya. Ada kelanjutannya mungkin Pak, ini dibaca dulu Pak Surya. Oh, Pak Setiawan Wisnu ini. Iya. Pak Suryawan Wisnu, silakan coba dibaca, mungkin sekaligus dijawab. Yang kedua untuk Pak Suryawan Wisnu, apakah pernah merasa jenuh selama menempuh pendidikan dan bagaimana mengatasinya? Oke. Ya silakan Pak Surya, 2 pertanyaan itu dijawab sekaligus. Ya, yang pertama, memang manusia memiliki titik terendah ya, atau ekstrimnya itu titik nadir. Ya, titik nadir di mana orang itu tidak bisa rendah lagi, tidak bisa turun lagi kehidupannya. Karena sudah paling bawah, ya, mau diturunkan lagi tidak bisa. Itu saya pernah mengalami ya masa-masa sulit di dalam kehidupan saya, dan saya juga pernah sampai di titik nadir Pak, di mana saya tidak bisa tidak memiliki uang untuk membeli sekaleng susu buat anak saya. Nah, untuk itu dan pada waktu itu saya di PHK sama perusahaan. Tidak membeli uang susu, kaleng susu, saya di PHK, dan istri saya itu baru melahirkan. November melahirkan, Januari awal itu saya di PHK. Nah, di situ titik nadir saya, di situ biaya harus keluar, sedangkan pemasukan tidak ada. Nah, apa yang saya lakukan? Saya harus fight, Pak, dalam kehidupan ini. Saya tidak mau kalah. Saya bagaimanapun saya mendapatkan uang. Waktu itu saya tidak ada sepeda motor. Ya, sepeda motor sudah saya jual atau tidak ada. Saya pinjam sepeda motor ayah saya. Saya ngambilin ini Pak, barang-barang bekas. Ya, itu tahun 2008, 2009. Saya untuk demi makan istri dan beli susu, nah, saya sempat Pak itu Pak, selama 6 bulan itu saya sempat maaf kata jadi pemulung Pak di situ. Itu sempat jadi pemulung, ngambil-ngambil. Nah, dari situ saya
bekerja ngelamar pekerjaan tidak ada yang mau karena harus butuh sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, terus saya ditawarin untuk jadi agen asuransi. Nah, dari agen asuransi itulah menjadi pegas saya untuk naik. Nah, itu saya menemukan pegas pertama kali dalam hidup saya, Pak. Nah, karena kalau orang dari bawah untuk naik ke atas itu ada dua hal, Pak. Ada tangan yang kuat untuk mengangkat. Yang kedua, dia naik sendiri dengan susah payah. Yang ketiga, ini yang bagi single ya, mencari pasangan yang kaya, Pak. Itu Pak. Dari situ saya melewati dari day by day ya. Dari itu saya menemukan pegas di asuransi dan dari situ saya menjadi narasumber dari agen-agen asuransi Pak. Jadi pembicara dari agensi ke agensi bahwa ini dari pemulung dengan asuransi bisa menjadi bebas finansial. Oh, mantap. Itu waktu itu dipecat dari perusahaan apa, Pak Surya? Saya dipecat di perusahaan Bolt and Nut, Pak. Murbaut di Margomulyo. Oh, oke. Nah, Bukan yang di Adam Air itu ya, yang tutup itu bukan ya? Lain lagi bukan, ya? Pak. Lain lagi. Itu. Ya, ya. Itu karena kekurangan target, Pak. Oh, oke. Target saya kurang 800.000. Nah, terus pada waktu saya gajian, tanggal 1 saya masuk, di situ ada orang baru. Nah, saya pikir, ini harus ngajarin orang baru dulu sih, 3 bulan. Ternyata langsung dipecat dan disuruh pulang Pak hari itu juga. Surya, kamu tidak mencapai target, kamu hari ini nggak usah nunggu sampai sore, langsung pulang. Gitu Pak. Dan itu dijemput sama papa saya Pak, nggak ada sepeda motor. Ya, itu. Ya itulah teman-teman ya, kadang kalau sudah berlalu kita cerita seperti ini mungkin kelihatannya bisa ketawa-ketawa gitu ya, ringan gitu. Tapi saya yakin pada waktu menjalani saat itu ya berderai air mata ya Pak Surya ya. Iya Pak. Jadi pemulung, waduh itu luar biasa. Ada pertanyaan lagi yang dari Pak Surya mungkin bisa dijawab sekarang Pak. Apa pernah merasa jenuh selama menempuh pendidikan dan bagaimana mengatasinya? Nah, ini semua hal itu manusia memiliki titik jenuh, Pak. Tadi ada titik nadir, sekarang ada titik jenuh. Dimanapun, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam hobi kita, pasti ada titik jenuh. Nah, saran saya, kalau kita mengalami titik jenuh, carilah mainan baru. Carilah mainan baru, yaitu sesuatu yang baru. Misalnya saya jenuh di dalam pekerjaan, saya mainan barunya apa? Kuliah. Nah, kuliah jenuh, saya apa? Saya cari seminar-seminar, Pak, webinar dari mana, saya ngikuti, Pak. Itu mainan saya. Karena terus terang aja, saya tidak memiliki hobi seperti kebanyakan orang, kayak hobi mancing, hobi game, hobi apa, otomotif tidak. Hobi saya belajar, Pak. Oke. Ya. Itu. Carilah mainan baru, Pak Surya Wisnu. Ya, baik Pak Surya. Wah, ini Pak Rainer Hansel mengatakan bahwa termotivasi dengan sharingnya Pak Surya ini ya. Wah, luar biasa Pak Surya. Mungkin bisa ada sebagai kata penutup Pak Surya, karena kita ini sudah lewat dari 1 jam. Apa yang mungkin jadi pesan-pesan buat teman-teman semua yang ada di IG Live saat ini? Silakan Pak Surya. Oke, Pak Roni. Hidup ini seumpama bangunan, Pak. Bangunan yang megah berdiri. Namun, sebelum bangunan itu megah berdiri, pasti dikelola oleh mandor-mandor dan tukang untuk membangunnya. Awalnya
bangunan itu berupa secari kertas dan berupa gambar yang kita kenal blueprint. Ya. Blueprint itu masuk ke kontraktor, kontraktor akan membangun. Dikerahkanlah tukang-tukang untuk membangunnya. Apa yang pertama-tama dilakukan oleh tukang tersebut, yaitu membuat pondasi. Pada waktu membuat pondasi, tidak ada satu orang pun yang melihat. Melirik pun aja tidak. Mengapa? Karena hanya segumpalan tanah. Ya, digaduk, ya, digemburkan tanahnya, tidak ada yang melihat, Pak. Setelah tanah itu sudah gembur, dipasanglah paku bumi, ya, untuk pondasi yang kuat, taruhlah semen dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang melihat, sampai bangunan itu bertambah menjadi 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, dan pada akhirnya bangunan itu masuk ke tahap finishing. Ada kaca, ada cat, semuanya. Sehingga orang mulai melihat, itu masih memulai melihat. Wah, bangunannya sudah berdiri ya. Nah, kapan bangunan itu didatangi orang? Pada waktu bangunan itu diresmikan oleh pemiliknya. Pada waktu pemiliknya datang, gunting pita, wah kamu hebat ya, kamu sukses ya, bisa membangun gedung mall yang luar biasa. Yang diberi ucapan terima kasih pemiliknya, bukan tukangnya. Begitu juga lah manusia. Proses kehidupan manusia pada waktu kita di bawah, tidak ada satupun yang melihat. Bagaikan tanah yang gembur, yang dipaculi, Pak. Sakit semua, sakit. Kalau tanah itu bisa berbicara, sakit, Pak, sakit. Tetapi itu membuat pondasi kita kuat. Kalau kita sudah mulai bisa naik, beranjak upgrade, sampai kita menjadi orang yang sukses nantinya, banyak orang yang datang. Selamat ya bro, selamat ya. Itu wajar. Karena begitulah kita manusia. Melihat apa yang kelihatan, tidak melihat prosesnya. Maka dari itu, kalau teman-teman yang masih muda, nikmati proses Anda, maka Anda akan menuai hasilnya. Lihatlah pada waktu di proses itu, siapa-siapa orang yang mensupport Anda. Dan doakan dia. Karena dia adalah partner Anda, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih Pak Roni, selamat malam. Bentar Pak Surya, mungkin sebentar Pak Surya, jangan live dulu. Tadi kan Pak Surya janji bahwa di akhir dari IG Live ini diumumkan siapa yang menjadi pemenang giveaway. Oh ya. Saya akan memberikan kurang lebih 1-2 menit untuk closing dari acara ngopi malam hari. Pak Surya ada kesempatan untuk membuat daftar 5 orang yang mendapatkan giveaway itu, ya. Jadi teman-teman, malam hari ini ngopi time kan berkaitan dengan apa yang menjadi tema, yaitu bagaimana kita melakukan perubahan mental. Pak Surya menggarisbawahi, ya, menekankan sekali bahwa kalau tidak sekarang, kapan lagi mau melakukan transformasi? Karena kita harus ingat bahwa ke depannya ini saya sulit ngomongin ya, kompetisi yang akan datang itu memerlukan kompetensi yang lebih berat lagi. Nah, untuk itulah teman-teman ini diberikan sebagai cerita, ya, ada gambaran bagaimana Pak Surya ini dari sekian tahun yang lalu dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi persaingan dari waktu ke waktu yang makin lama makin tinggi itu, ya, makin berat itu, makin besar itu, dan Pak Surya meningkatkan kompetensinya, ya, dengan banyak, bukan saya katakan 1 atau 2 ya, saya katakan banyak sekali yang dia upayakan, ya. Dia belajar mengenai kaitannya dengan IT, dia belajar kaitannya dengan manajemen SDM, dia belajar kaitannya dengan hukum dari sisi psikologinya, dan seterusnya, hanya ingin supaya
Pak Surya ini memiliki kompetensi, ya. Kompetensi itu kecakapan, kemampuan yang memadai untuk menghadapi kompetisi. Nah, ini mulai lancar sarang saya ya, menyebutkan kompetensi sama kompetisi. Susah banget ya. Kompetisi ke depan, wah gitu maksudnya. Kompetisi ke depan itu sangat berat ya, sangat berat. Makanya Anda harus memiliki kompetensi yang memadai supaya bisa bersaing, supaya bisa sukses, supaya bisa berhasil. Dan itu tentunya tidak mudah ya. Untuk itulah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan inspirasinya lengkap, boleh didengarkan kembali dari sejak awal ya, karena ini menurut saya merupakan pencerahan, ya, merupakan sharing yang luar biasa. Bagaimana Pak Surya berhasil ya dalam tanda petik dia merubah dirinya, mentransformasi dirinya dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan untuk informasi terakhir sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Surya untuk mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway, saya menginformasikan begini teman-teman, bahwa di Senin depan ya jam 7, jadi ingat-ingat saja ya teman-teman semua bahwa ngopi itu selalu acaranya setiap hari Senin dan jam 7 ya kita memulai tepat WIB ya jam 7 WIB. Nah, untuk topik minggu depan itu kaitannya dengan inspirasi spiritual. Wah, ini luar biasa ya. Ada teman saya yang di Jawa Tengah, dia bercerita ya bagaimana ketika dia punya anak, kemudian dia secara tidak menduga ada pertolongan Tuhan ya, bahwa dia tidak menduga. Memang bahasanya manusia selalu begitu ya, kebetulan, tidak menduga, tiba-tiba, oh saya sukses, saya berhasil, saya bisa melampaui. Tapi sebetulnya itu adalah campur tangan Tuhan di dalam kehidupan seseorang supaya bisa berhasil. Nah, untuk itulah teman-teman ya, minggu depan jangan lupa pastikan ngopi jam 7 malam dengan inspirasi spiritual. Silakan Pak Surya. Oke, Pak Roni, ini masih ada 2 lagi ya, mungkin dari rekan-rekan, 2 lagi untuk giveaway. Giveaway-nya itu berupa polo shirt atau kaos ya. 2 lagi ya, 2 lagi, saya kesempatan 2 lagi. Ini pemenangnya untuk mendapatkan giveaway pada malam hari ini yaitu Bapak Suryawan Wisnu, Bapak Renner, sama Bapak Willy, Pak. 3 orang, selamat. 3 orang. Ya. Ya. Ya, saya janjikan 5. Okay. Ini sudah ada 3 orang, mungkin 2 orang lagi. Mungkin bertanya ya di 2 terakhir. 2 terakhir ya. Saya beri waktu 2-3 menit untuk siapa yang mau bertanya. Ya, teman-teman, ini Pak Surya menyediakan 5 giveaway. Sekarang sudah 3 orang yang berhak. Nah, teman-teman yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan, langsung mau live boleh, mau bertanya lewat komen juga boleh. Ya, silakan. Oke, kita tunggu aja Pak Roni. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir sebelum kita udahi. Oke, baik. Untuk informasi saja ya teman-teman bahwa ini adalah acara ngopi yang ke-5 ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa yang ngopi yang pertama itu adalah kaitannya dengan inspirasi pekerjaan. Ya, kita bicara mengenai gak masuk akal, bagaimana merubah orang yang pesimis menjadi optimis. Kemudian yang di ngopi yang acara ngopi yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana cara hobi yang menjadi duit. Wah, itu mantap itu ya. Di masa pandemi orang kan punya kesukarannya 2, yaitu penghasilannya turun dan yang kedua adalah stres. Nah, itu ada solusinya. Itu diinspirasi
rekreasi. Itu acara ngopi yang kedua. Acara ngopi yang ketiga, waktu itu kita bicara mengenai keluarga yang harmonis. Ya. Bagaimana ada tips bahwa pernikahan itu bukan masalah atau kaitannya you and me saja, ya, tapi you, me, and him. Wah, itu sangat menarik ya. Teman-teman kalau mau melihat, itu sudah saya upload di YouTube. Di YouTube-nya teman-teman ketik saja itu acaranya Roni Budiono Ngopi begitu ya. Jadi teman-teman harus di YouTube itu harus ketik Roni Budiono Ngopi, maka akan keluar. Tapi kalau ditulis Roni saja nggak keluar dia, masih tergenap karena baru ya. Roni Budiono nggak keluar juga. Ngopi apalagi ya, banyak saya lihat acara ngopi. Jadi Roni Budiono Ngopi, itu baru keluar. Di hari Senin yang lalu, itu saya mengundang narasumber yang istimewa ya, karena itu adalah anak saya sendiri. Itu bicara mengenai inspirasi kesehatan. Ya. Bagaimana bicara kaitannya supaya saat muda ya mencari uang tanpa memperdulikan kesehatan. Tapi nantinya setelah tua mencari kesehatan tanpa memperdulikan uang. Wah, itu jangan sampai. Makanya di sana di acara Senin kemarin itu diinformasikan bagaimana memiliki kebiasaan hidup sehat itu adalah sebuah investasi. Itu minggu kemarin. Dan minggu ini, Senin ini Pak Surya, ya Pak Surya ini ya inspirasi mental. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung saja apa kira-kira bisa ditulis di komen atau mau langsung join. Kalau minggu depan kita bicara mengenai inspirasi spiritual. Itu akan bergulir seperti itu karena ini semua kaitannya dengan keseimbangan hidup. Ya, kita akan memiliki 8 aspek kehidupan. Untuk itulah kita mencoba ya dari setiap aspek itu kita akan mengulasnya lebih dalam. Baik Pak Surya, kelihatannya teman-teman sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi, motivasi, penjelasan yang sudah jelas rasanya, sehingga tidak ada pertanyaan. Jadi teman-teman semua, mari kita dengarkan lagi pengumuman yang terakhir, supaya nggak lupa siapa tadi yang pemenangnya satu? Pemenangnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Suryawan Wisnu. Satu. Yang kedua, Bapak Renner Hansel. Oke. Yang ketiga, Bapak Weli Nur Alim ya, yang tadi sudah on air langsung. Selamat, Anda berhak mendapatkan giveaway dari kami. Sebuah polo shirt ya, atau kaos. Ya. Itu. Ya, jadi teman-teman nanti ada yang bertanya, Pak. Hai, Bills. Oh ya, oke. Ini dari sahabat akun ini juga Sabil ya, sobat muda Sabil. Ini yang nanti akan juga jadi narasumber ya di Senin tanggal berapa? 26 nggak salah ya, 26 Juli. Silakan Pak Sabil kalau mau bertanya. Atau mau on air silakan langsung. Langsung join aja, Pak. Oh ini bertanya sudah Pak, sudah bisa dibaca. Tolong tipsnya ketika seseorang ingin keluar dari zona nyaman karena memang upgrade skill, akan tetapi di tengah perjalanan dia kembali start dan kondon sehingga yang tadinya semangat untuk belum selesai nih Pak pertanyaannya, keputus. Oh ya. Berarti memang lagi ngetik nih katanya. Ya. Nah, mungkin yang yang ditanyakan dari Pak Sapil itu kalau orang sudah mau upgrade skill namun di awalnya sudah bagus, mutung di tengah jalan. Sehingga dia harus kembali ke start. Nah, mungkin tipsnya apa? Gitu ya mungkin ya, yang tidak salah
saya ini gara-gara keyboard. Join aja Pak Kapil. Join supaya nggak perlu pakai keyboard, ngomong langsung. Ya Pak, silakan Pak Sapil. Join aja supaya tidak salah paham Pak. Oh betul, berarti betul ya pemikiran saya ya, sama ya berarti ya. Nah, bagaimana tipsnya mempertahankan semangat yang dari awal itu sampai berakhir itu bagaimana? Nah, tipsnya yang pertama, carilah komunitas yang support kepada upgrade skill Anda. Lingkungan itu mempengaruhi, Pak. Ya, itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Ya, komunitas yang support Anda. Terus yang kedua, Anda harus tahu dulu mau jadi apa. Nah, mau jadi apanya dulu harus kuat sekali dan harus Anda menggambarkan dengan jelas dan Anda tarik ke belakang apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi somebody itu, Pak. One body ya, seseorang itu. Nah, terus yang ketiga ya, Anda harus menyiapkan persediaan. Ya, apa itu persediaannya? Ya, kalau pendidikan itu ada sarana dan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya. Kalau itu pendidikan harus disiapkan dananya. Ya, kalau itu mengenai alat-alat ya harus dibelikan. Nah, saya rasa 3 hal itu yang saya bisa bagikan Pak Sapil. Yang pertama, carilah komunitas yang support Anda, yang menghargai skill Anda yang Anda upgrade. Karena tidak semua komunitas bisa menghargai upgradean Anda. Ya, ada yang mencela, buat apa upgrade? Tidak berguna. Di sini tidak butuh upgrade skill ini. Nah, carilah yang menghargai skill Anda yang Anda upgrade. Terus yang kedua, Anda harus tahu tujuan akhir Anda mau jadi apa. Yang ketiga, semua persediaan harus Anda bawa semua. Sarana prasarana, infrastruktur, biaya, dana, dan lain sebagainya. 3 itu saya yakin Anda bisa selesai sampai well done. Itu Pak. Ada lagi Pak? Terima kasih Pak atas jawabannya. Sebelumnya saya ingin menyapa ya Pak, karena saya juga lambat join. Ini kegiatan yang menarik sih dari Bapak Roni. Kebetulan saya barusan pulang dari fitness, baru lihat ternyata lagi sharing. Mungkin saya ingin bertanya satu lagi Pak, berhubungan dengan pertanyaan saya yang pertama. Karena tadi sedikit ambigu karena keyboardnya typo. Iya, iya. Jadi saya sama Pak Roni ini kadang curhat juga Pak. Oh Pak, saya bisnis ini lagi down. Saya mau upgrade skill tapi jadi stuck lagi. Jadi seperti ini Pak. Saya tidak tahu kapan saya ingin bangkit lagi dari keterpurukan. Karena di fase sekarang saya ingin bangkit, kemudian ingin power lagi. 3 hari oke, berjalan dengan normal. Akan tetapi ketika hari berikutnya, stuck lagi, down lagi. Itu yang membuat saya kadang heran juga Pak, kok saya seperti itu. Mungkin bisa diberikan tipsnya Pak, mungkin bisa konsisten atau memang ada permasalahan di situ. Seperti itu sih Pak. Ya, ini mungkin dari Pak Roni dulu atau saya dulu Pak Roni? Ya. Silakan Pak Surya. Pak, berarti kalau seperti itu Pak, kalau 3 tips itu tidak bisa, ya, itu ada satu yang paling mendasar Pak. Apa yang membuat diri saya ini mau berubah? Apa triggernya? Nah, saya buka lagi nih Pak Roni rahasianya. Dulu pada waktu saya sekolah ya, saya pernah tidak naik kelas Pak. SMP, SMA saya bukan terlalu pinter banget, dan ada satu statement teman saya itu membuat trigger saya untuk bangkit Pak. Statementnya keras, pedes, dan
itu menyakitkan. Dan itu kata-kata itu saya gunakan sebagai trompet di telinga saya. Pada waktu saya lagi tidak semangat, itu trompet itu nyala, Pak. Diingatkan. Statementnya gini, Pak. Surya, tampangmu seperti ini kamu bisa sukses. Mimpi ya. Kalau kamu bisa sukses, aku bisa muter itu bundaran Tugu Pahlawan. Masya Allah. Ya. Tampangmu seperti ini tuh bisa sukses. Ya toh. Kalau kamu sukses, aku lari di Tugu Pahlawan. Melingkari. Itu yang melecut saya, Pak. Mencambuk saya. Saya harus sukses. Karena Pak, kalau kita tidak sukses, Pak, banyak orang yang bertepuk tangan, Pak. Nah, langsung itu saya rekamkan di pikiran saya. Jangan sampai saya tidak sukses. Ya, ibarat penonton, Pak. Banyak orang yang menonton kita, Pak. Ibarat pertandingan, banyak mata-mata yang melihat kesuksesan kita, kegagalan kita. Ada yang menyorai, ada yang memprovokasi. Alah, kamu gini kok enggak bisa. Maaf kata ya, Pak ya. Wah, kamu tidak pinter, gini-gini. Lihatin yang sebelah. Lihatin ini. Nah, itu, Pak. Itu provokator, Pak. Nah, Anda harus bisa menemukan supporter-supporter Anda yang selalu mengatakan, ayo Pak, kamu bisa. Ayo Pak, kamu hebat. Maju terus Pak. Kita backup Bapak. Apa yang terjadi, kita support Pak. Itu Pak, cari komunitas seperti itu Pak. Ya, ya. Saya yakin itu bisa bertahan lama dan awet di sini Pak. Jadi sebenarnya cari lingkungannya ya Pak, artinya orang yang Betul. mampu menerima kita. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak atas pemaparannya sangat menarik. Saya begitu terhormat bisa menatap Bapak, ada Bapak Roni yang senantiasa selalu berbagi. Iya. Pak nanti bisa kirim anu ya Pak, di follow ya IG saya ya, Stefanus_Garvin. Siap. Terima kasih Pak. Siap, mohon izin live Pak. Ya, saya baik. tunggu Terima Pak kasih. follow-nya. Makasih Pak. Oke Pak Roni, tinggal satu lagi. Kelihatannya ini siapa? Kalau kita tidak ada, kita udahi. Kita sudah pukul 8:30 ya. Tidak terasa Iya. sudah 1 jam setengah. Ini rekor buat ngopi. Ngopi yang paling lama ini. Tapi ya. Ya baik. Terima kasih banyak Pak Surya sudah Ya, mau terima kasih berbagi Pak Roni. ngopi. Jadi memang kita hidup ini seperti dikatakan bahwa kalau ulat itu hidup cari makan, tapi dia memberikan musibah. Ya. Tapi harusnya kita bertransformasi menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu hidup mencari makan, tapi memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Dia waktu cari makan, hinggap di bunga, serbuk sarinya nempel di sayap, lalu dia terbang ke sana kemari, akhirnya perjalanan yang dia lalui menjadilah sebuah taman yang indah. Itulah gambarannya teman-teman dari kesimpulan akhir bahwa Pak Surya sudah juga memberikan manfaat ya kepada orang-orang yang di sekitarnya, tidak lagi menjadi ulat, tapi sudah bertransformasi, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Terima kasih, sukses buat Pak Surya. Terima Sukses, kasih Pak. juga untuk teman-teman semua. Selamat malam, salam sukses. Ya, Salam sehat selalu. bahagia. Terima kasih Pak Roni. Yuk. Gimana? Seru kan obrolannya? Apalagi ya? Obrolan di acara ngopi berikutnya. Subscribe atau follow sekarang dan pastikan like, comment, and share lewat sosial media kamu. Happiness is the new success. Salam sukses, salam bahagia.